Belajar kelompok adalah suatu proses yang dibantu oleh anggota-anggota kelompok, di mana ada ketergantungan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan yang disepakati. Hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan belajar kelompok: pertama, kerjasama; kedua, koordinasi; ketiga, toleransi pendapat; keempat, tertib; kelima, rukun. Belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal: minat, motivasi, perhatian dalam belajar, kesiapan belajar. Faktor eksternal: metode guru mengajar, ruang kelas, teman bergaul, strategi belajar, efektif dan efisien. Tetapkan tujuan, atur jadwal belajar, membuat ringkasan, buat suasana belajar nyaman, jangan malu bertanya, pantang menyerah, pahami bukan menghafal. Kenakalan remaja adalah perbuatan melanggar aturan dalam masyarakat yang dilakukan remaja. Jenis-jenis kenakalan remaja: pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain; kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi; ketiga, kenakalan sosial; keempat, kenakalan yang melawan status. Contoh: berkelahi, keluyuran, bolos sekolah, berkendara tanpa SIM, tawuran, balap liar, mabuk-mabukan, hubungan seks bebas. Perilaku kenakalan remaja bisa disebabkan faktor dalam diri yaitu internal dan eksternal. Faktor internal: krisis identitas, kontrol diri yang lemah. Faktor eksternal: kurangnya perhatian dan kasih sayang dari orang tua, minimnya pemahaman tentang agama, pengaruh dari lingkungan sekitar. Akibat yang timbul dari kenakalan remaja: pertama, berimbas pada diri sendiri; kedua, dikucilkan oleh lingkungan; ketiga, menanggung rasa malu; keempat, pergaulan bebas; kelima, memiliki masa depan yang suram. Kiat menghindari kenakalan remaja: pertama, seleksi dalam memilih teman; kedua, berpendirian kokoh; ketiga, perbanyak kegiatan positif; keempat, ingat akan ada orang tua; kelima, mendekatkan diri dengan agama. Motivasi belajar sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran, karena dengan adanya motivasi belajar kita semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Mengenali kesulitan belajar: pertama, gangguan motorik dan persepsi; kedua, kesulitan belajar kognitif; ketiga, gangguan perkembangan disfasia; keempat, kesulitan dalam penyelesaian perilaku sosial. Kiat-kiat membangkitkan semangat belajar: pertama, pilih metode pembelajaran yang tepat; kedua, tingkatkan kualitas diri; ketiga, memanfaatkan media secara optimal; keempat, menjadikan siswa-siswa sebagai peserta didik yang aktif; kelima, lakukan evaluasi secara berkala. Percaya diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ciri-ciri: pertama, mampu memotivasi diri; kedua, optimis; ketiga, berani mencoba; keempat, bisa membuat keputusan sendiri; kelima, memiliki tanggung jawab tinggi. Manfaat: membuat Anda tidak takut menghadapi tantangan yang ada di depan mata. Proses terbentuknya rasa percaya diri: pertama, terbentuknya kepribadian sesuai dengan tahap perkembangannya; kedua, pemahaman terhadap kelebihan dan kekurangan dirinya; ketiga, melalui pengalaman-pengalaman yang telah dilaluinya; keempat, keyakinan dan tekad untuk melakukan sesuatu. Cara membangun rasa percaya diri: pertama, menjadi diri sendiri; kedua, keluar dari zona nyaman; ketiga, mencoba tampil baru; kelima, berhenti membandingkan diri sendiri.
stare at each other, 'cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared.